العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أدوار وعلى آله وصحبه يا نور. عما بعد، الحمد لله المكرمون والمحترمون بالخصوص حبيب نزار باrakbah Ustaz Zakaria wa jami'ul masyayikh sesepuh masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau semua menambahkan keberkahan di dalam majelis kita, amin ya rabbal alamin. Dan kepada para hadirin wal hadirat, insyaallah pulang membawa ilmu yang bermanfaat, bisa mengamalkan ilmu yang didengar insyaallah, amin ya rabbal. Alhamdulillah, telah kita lalui pada pertemuan sebelumnya membahas tentang arkanul wudu atau furudul wudu. Telah kita bahas dengan secara tuntas dari rukun yang pertama sampai rukun yang keenam, atau furudul wudu yang pertama sampai furudul wudu yang keenam. Maka di dalam kitab Risalatul Jami'ah akan membahas setelah bab wudu babul ghusl, bab yang mewajibkan mandi dan apa rukun-rukunnya mandi. Tapi bab mandi ini haredang nih. Nah, ini nanti pembahasannya insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, karena kita janji hari ini akan membahas tentang sunanul wudu, sunnah-sunnah di dalam bab berwudu. Ya, memang tidak ada di dalam kitabnya antum, cuman ana kasih sekarang beberapa sunnah wudu di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Sunanul wudu kathiratun. Sunnahnya wudu itu banyak sekali. Apa arti sunnah? Suatu hal yang tidak diwajibkan. Artinya kalau ditinggalkan, hukumnya sunnah ini kalau ditinggalkan gak dapat dosa, kalau dikerjakan dapat pahala. Nah, kitabnya diangkat, yang di bawah di lantai kitabnya diangkat, jangan di lantai sejajar sama kaki. Naam, sunnanul wudu katsiratun. Sunnah-sunnahnya wudu itu banyak. Awsalaha ba'duhum ila 70. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu ada 70 sunnah di dalam berwudu. Masya Allah, satu kali sunnah saja kalau kita hidupkan, ya, satu saja sunnah kita hidupkan di saat orang-orang tidak menghidupkannya, maka kata Rasulullah, faqad ahabbani man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa yang menghidupkan sunnahku di saat orang-orang udah gak kenal lagi sunnah Nabi Muhammad, di saat orang-orang udah gak pakai lagi sunnah Nabi Muhammad, malah kita pakai, maka kita terkategorikan orang yang mencintai baginda Nabi besar Muhammad. Dan orang yang mencintaiku maka nama'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Awsala ba'duhum ila 70. Sebagian ulama mengatakan itu sunnah dalam wudu ada hampir 70 atau 70 sunnah. Nah, kita introspeksi diri ini, dari 70 ini berapa kira-kira yang kita lakukan, atau bahkan mungkin gak kita lakukan. 70 sunnah. Wa minha tapi dibagi-bagi. Ini kita sebutkan sunnah pertama sebelum mencuci muka. Jadi yang akan disebutkan ini yang pertama adalah sunnah-sunnah bagian, ya. Bagian pertama adalah bagian yang membahas sunnah sebelum mencuci muka. Dan bagian yang kedua sunnah-sunnah di saat mencuci wajah. Bagian yang ketiga sunnah-sunnah setelah mencuci wajah. Ada 3 bagian jadi. Adapun bagian pertama sunnah-sunnah sebelum mencuci wajah, yang pertama adalah at-talaffuz biniyah sunnanil wudu. Ya. Talaffuz, melafadzkan niat sunnanul wudu. Ya, niat melafadzkan sunnatul wudu. Jadi sebelum kita melakukan wudu yang wajib, nawaitul wudu alirafil hadas, kita niat sunnahnya dulu, cuci tangan, ya, kita kumur-kumur dan lain sebagainya. Itu sunnah melafadzkan niat, menyuarakan maksudnya. Talafut itu menyuarakan. Kemarin sudah kita ketahui bahwasannya niat itu di hati tempatnya, melafadzkannya sunnah.
kalimat nawaitu sunnanal wudu. Nawaitu sunnanal wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita cuci kedua telapak tangan kita sampai pergelangan. Nah, ini melafadzkan niatnya, hukumnya sunnah. Yang kedua, at-tasmiyah wa ta'awudz. Sunnah yang berikutnya yaitu mengucapkan basmalah dan meminta perlindungan kepada Allah. Seperti kalimat yang paling singkatnya adalah kalimat bismillah. Jadi habis niat tadi nawaitu sunnanal wudu, bismillah. Kita ucap bismillah. Itu paling ringkasnya. Paling afdolnya atau paling sempurnanya lafaz yang diucapkan adalah kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Nah, itu kalimat atau tasmiyah dan ta'awudz yang paling afdol. Tapi yang paling ringkas hanya kalimat bismillah. Yang paling afdal a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Naam. Kemudian kalau sudah itu, apakah langsung cuci telapak tangan sampai pergelangan? Enggak. Ada sunnah lagi yang jangan sampai ketinggalan. Selesai tasmiyah sama ta'awudz, maka lakukan siwak. Nah, di sini posisinya tempat siwak. As-siwak, ya, melakukan siwak. Paham tuh? Kita bahas sedikit tentang siwak. Tertarik? Siwak ini salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling dicintai oleh Nabi, dan kan Nabi itu nggak pernah ketinggalan pakai siwak. Naam. Apa arti siwak? Siwak secara bahasa artinya adalah pijetan. Pijet, maksudnya digosok-gosok gitu. Suatu hal yang menggosok di dalam mulut kita. Wa syar'an, secara syariat, dalkul asnan wa ma hawalaiha bi kulli syai'in khasin. Ya, menggosok gigi kita dan apa yang ada di sekitar gigi, baik gusi atau apalagi lah namanya itu, ya, dengan sesuatu yang khasin, dengan sesuatu yang keras, dengan sesuatu yang kasat. Apa bahasanya? Nyerap air tuh. Ya, sesuatu yang bukan keras. Kalau keras belum tentu nyerap air. Apa namanya? Suatu yang nyerap gitu, yang keset, suatu yang keset, sesuatu yang keset. Ya, jadi menggosok apa namanya, gigi kita dan apa yang di sekitar gigi dengan menggunakan suatu hal yang keset. Tahu keset ya? Hah? Kasar gitu lah. Suatu hal yang kasar. Makanya arti definisi ini dipakai oleh Imam Syafi'i kalau kita lagi mau sholat, suatu waktu ketinggalan siwak atau lupa nggak bawa siwak. Tapi dalam ilmu tasawuf, orang yang lupa sunnah ini berarti dia lupa dengan cintanya kepada Nabi besar Muhammad. Itu derajat tinggi itu. Tapi kalau kita senantiasa orang awam, kita ini kan awam nih, masih baru-baru, lupa nih suatu waktu tidak bawa siwak, maka dalam mazhab Imam Syafi'i sah kalau pakai ujung baju, karena dia keras juga. Pakai bagian ujung baju, tapi jangan yang luar karunya bisi koneng kayak. Pakai yang dalam, sunnah. Jadi gini, ya. Kalau memang karena ini kasar, suatu hal yang kasar, jadi nggak harus kayu siwak itu. Kalau lupa loh posisinya, kalau lupa. Keutamaan siwak, jadi jelas ya. Siwak itu menggosok gigi dan apa yang di sekitar gigi dengan suatu benda yang kasar. Bahkan kalau misalkan, ya maaf nih, di dalam fikih itu kadang dibahas kasar itu bisa dikategorikan ketika kita punya teman yang setiap hari kerjaannya berat. Setiap hari itu teman sampai tangannya kasar kan. Nah, itu kalau lagi sholat sahabat kita boleh kita ambil telunjuk dia, kita pakai. Saking sunnahnya menggunakan siwak. Karena kasar kan. Itu dibahas dalam fikih. Usbu. Nah, fil hadis sekarang keutamaan siwak. Keutamaan siwak itu banyak sekali ya. Salah satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengatakan laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah wa fi riwayah ma'a kulli wudu. Kalau saja aku tidak takut memberatkan umatku, maka aku akan wajibkan mereka menggunakan siwak di dalam setiap melakukan salat. Dalam riwayat setiap melakukan wudu. Ya, dalam riwayat setiap melakukan wudu. Jadi kalau Rasulullah nggak takut memberatkan kita, Rasulullah wajibkan. Artinya apa? Ini adalah suatu hal yang penting. Kalau saya tahu, kalau saya tidak takut memberatkan jamaah majelis Nurus Soba, saya wajibkan mereka pulpen sama buku. Tapi saya takut memberatkan. Bukan berarti jadinya nggak harus bawa. Nggak, menunjukkan saking pentingnya, saking sangat urgennya kita itu menggunakan pulpen sama buku di saat begitulah seakan-akan Rasulullah ingin menyampaikan saking pentingnya siwak itu, kalau saja aku tidak takut memberatkan umatku akan aku wajibkan. Tapi aku takut memberatkan mereka, maka hukumnya sunnah. Tapi keutamaannya luar biasa. Dikatakan dalam sebuah riwayat, as-siwak madharatun lil fam. Yang namanya kayu siwak atau yang namanya orang yang sering bersiwak itu akan membuat mulutnya jadi bersih. Mulutnya jadi bersih. Mardatun lirrabb, akan membuat Allah ridha sama dia. Karena semakin dia membersihkan mulut, akan semakin enak dia berzikir kepada Allah. Wangi mulutnya, dicintai sama para malaikat-malaikat Allah. Bahkan katanya baunya orang puasa itu kan sama kayak misik. Kenapa? Karena pahalanya baunya sama kayak di misik. Tapi jangan di hahaha gitu ya. Nah, ini tidak disunahkan menggunakan siwak, nanti kita bahas insyaallah. Karena ada wanginya yang tertentu karena hasil ibadah. Begitupun kalau nggak puasa disunahkan pakai siwak agar hilanglah bau yang tidak menghasilkan dari hasil ibadah. Nah, jadi siwak itu pertama membersihkan mulut, membuat Allah ridha, ya, dan akan membuat penglihatan lebih tajam. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Akhrajahu mausulan Imam Ahmad. Naam. Wan Nasa'i fi Tahara babu targhib fi siwak. Nah, waqala aidan rak'atani bisiwak, dan dikatakan juga 2 rakaat kita sholat menggunakan siwak khairun, lebih baik min sab'ina rak'atan bighairi siwak, daripada sholat 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Masya Allah. 2 rakaat ya, rakaatan 2 rakaat kita sholat menggunakan siwak, sholat sunnah nih ya, 2 rakaat kita laksanakan, atau sholat fajar kita laksanakan 2 rakaatnya, apalagi kalau 4 zuhur ya, itu 2 rakaatnya sholat pakai siwak lebih baik daripada 70 rakaat sholat tanpa siwak. Allahu Akbar, tamanya luar biasa sekali. Waqala aidan, ya, dikatakan juga fadlu shalah bisiwak, keutamaan salat menggunakan siwak, ala salah bighairi siwak 70 dhi'fan. Keutamaan salat menggunakan siwak dengan salat yang tidak menggunakan siwak itu sampai bedanya 70 derajat. Masya Allah. Ya, maka jangan sampai sekali-kali meninggalkan menggunakan siwak. Siwak. Naam. Fawaidu siwak katsirah. Keutamaan siwak banyak sekali. Awsala ba'duhum ila 70, bahkan sebagian ulama sama nih, keutamaan siwak kayak sunanul wudu, hampir 70. Bayangin, keutamaan siwak itu hampir 70. Nah, kita tanyakan sama diri kita sendiri yang mengatakan cinta sama Nabi, kumaha tah? Punya nggak sekarang di kantongnya siwak? Atau ketika sholat pakai nggak tuh siwak? Harganya berapa? 10.000. Sekarang bakal cantik lagi, dikasih wadah, bahalama nggak dijual gitu. Kadang di kota Madinah ya, di Mekah itu dijualnya biasa-biasa aja, kekeringan, kadang kena angin semua, masuk ke gigi juga. Sekarang udah bagus, cantik, luar biasa, masih sukar untuk membelinya ketimbang membeli rokok, ketimbang membeli pulsa kuota, luar biasa sekali. Minha annahu yazidu fil fasaha wal aql wal hifdz. Orang yang sering menggunakan siwak akan menambah kefasihan di dalam berbicara, menambahkan kefasihan di dalam berakal, dan akan menguatkan hafalan. Orang yang sering menggunakan siwak, jadi siwak ini bukan hanya ketika wudu atau ketika sholat. Setiap bau mulut berubah maka sunnah menggunakan siwak. Mau tidur siwak, bangun tidur siwak. Makanya siwak itu para ulama kalau punya siwak, mereka bukan satu, jadi siwaknya banyak. Ada
satu siwak di gamisnya khusus buat sholat, ada satu siwak mereka taruh di sela-sela sarung mereka, ketika mereka mau wudu mereka pakai, ada yang ditaruh di dekat kasur mereka. Jadi siwaknya banyak gitu. Di dalam setiap tempat mereka menggunakan siwak. Dan itu siwak adalah salah satu benda yang terakhir diminta Rasulullah di dalam dunia dari bekas mulut Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhah. Paham tuh? Ya, wa yahuddul basar, menajamkan pemandangan, wa yusahhilun naza, dan akan memudahkan seseorang ketika naza. Dia memudahkan mengucapkan la ilaha illallah, dan nazaknya enggak berat, nazaknya cepat. Wa yurhibul adu, dan akan membuat musuh itu takut. Kalau kita sering pakai Masya Allah, ini kadang kita belum kebayang gimana, tapi ini sudah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yudha'iful ajr, meningkatkan pahala. Ya. Wa yutayyibu raihatal fam, membuat mulut makin wangi. Wa yuziluhul qala wa sufratul asnan, menghilangkan kotoran di dalam mulut dan menghilangkan kuning yang ada di dalam gigi. Jadi nggak usah pakai bleaching lagi gitu. Sering-sering siwak maka gigi putih, nu aya gigian. Wa yashuddul lisa, menguatkan gusi. Kadang orang sering sakit gigi itu karena gusinya yang nggak sehat, banyak kuman karena makan sampai bengkale. Makanya gunakan siwak. Gunakan siwak, maka insya Allah sakit giginya berkurang. Dan masih banyak-banyak lagi keutamaan siwak, membersihkan hati, menghilangkan, bahkan dalam beberapa riwayat para ulama mengatakan orang yang sering bersiwak akan menghilangkan migrain. Akan menghilangkan migrain. Orang yang sering bersiwak akan menghilangkan migrain dan menghilangkan sakit kepala. Masya Allah. Wa a'zamuha, yang paling besar daripada keutamaan sering bersiwak, yudzakiru syahadah indal maut, dia akan mengingatkan diri kita untuk mengucapkan la ilaha illallah ketika meninggal. Biasanya orang kalau sudah naza, udah akhir-akhir sakaratul maut tuh lupa mau bilang syahadat. Kenapa? Godaan syaitannya berat, syaitannya datang ya, karena di saat itu kehausan, mau ngomong sama kanan kiri kita udah nggak bisa lagi, nyawa sudah dekat sampai hulkum ya, sulit sekali mau berbicara. Nah di situ datangnya syaitan nawarin minuman, godaannya berat orang mau sakaratul maut itu. Tapi orang yang sering pakai siwak akan mengingatkan dirinya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Hukum siwak ada 5. Yang pertama wajib. Kapan hukum siwak jadi wajib nih? Kalau misalkan ya dia harus menghilangkan najis yang ada di mulutnya, sulit dia menghilangkannya dengan kumur-kumur, bisanya pakai siwak, maka hukum pakai siwaknya wajib. Ada najis darah maksudnya kan, bekas darah atau apa. Wa izalatur rih kariha lis salatil jum'ah, dan wajib hukumnya ketika menghilangkan bau mulut untuk sholat Jumat. Ketika sholat Jumat habis makan jengkol lupa sikat gigi, aduh hareudang. Hadir sholat Jumat ada takbir kan, kadang kita ngangkat mulut Allah, walaupun kecil suaranya Allah, agar ya nafas kan. Nah, ini makruh ketika sampai ke sebelah teman kita. Makanya sholat, kalau sholat itu jangan sampai hadir sholat jamaah mulut bau, makruh hukumnya ya. Apalagi sholat Jumat. Ketika sholat Jumat ini nggak boleh. Makanya Sayyidina Umar pernah melarang para sahabat yang setelah makan bawang masuk ke dalam masjid Rasulullah sallallahu, makan bawang yang mentah maksudnya, bawang yang tidak digoreng kan bau mulut kalau habis bawang itu, apalagi ketiak tuh, wah bau banget kalau habis makan bawang yang tidak digoreng. Nah ini maka hukumnya jadi wajib kalau misalkan bau mulut ketika ingin berangkat sholat Jumat. Yang kedua posisi wajib ketika dinazarkan, saya nazar nanti sholat Jumat saya mau pakai siwak, maka hukumnya jadi wajib. Yang kedua sunnah, dan itu asli hukumnya siwak. Asli hukumnya siwak itu adalah sunnah. Wa yata'akkadu fi mawadil asyari la ba'dhum yusannu istiwaqu kullu waqtin wa qad atat mawadhi'u bi ta'qidi khassal mubashir wudu'u shalah ma'a Qur'an dukhuluhu libait wan naum wa intibah taghayyur. Jadi sunnahnya pakai siwak ini wudu, salat, ketika mau baca Quran, ketika masuk ke dalam rumah ya, ketika mau tidur, ketika bangun dari tidur, dan ketika mulut berubah. Itu paling disunnahkan untuk menggunakan siwak. Wudu, salat, baca Quran, masuk rumah, tidur sama bangun tidur, dan setiap mulut berubah. Sunnah menggunakan siwak. Makruh
hukumnya makruh. Kapan? Ketika orang berpuasa setelah adzan zuhur atau setelah zawal. Setelah zawal, bukan setelah adzan zuhur ya. Kalau adzan zuhurnya nggak ada, kumaha? Nah, jadi setelah zawal. Zawal itu ketika matahari di atas ufuk lewat sedikit ya. Nah, itu namanya zawal. Maka di situ makruh kita menggunakan siwak. Artinya orang puasa di sholat duha masih boleh pakai siwak. Tapi kalau sudah waktu zuhur, karena sudah nggak ada makanan yang masuk lagi, akan membuat kita punya usus nih auranya naik ke atas, membuat mulut makin bau. Padahal baunya orang puasa tadi lebih wangi daripada misik di sisi orang, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Nawawi beliau berijtihad, berpendapat walaupun setelah zawal nggak makruh hukumnya pakai siwak. Itu dalam madzhab Imam Syafi'i, dalam madzhabnya Imam Syafi'i makruh. Dan Imam Nawawi juga bagian dari madzhab Imam Syafi'i. Artinya Imam Syafi'i punya dua pendapat di sini. Satu pendapatnya yang paling kuat mengatakan makruh bersiwak setelah zuhur, tapi satu pendapat lagi yang diambil oleh Imam Nawawi tidak makruh bersiwak setelah zuhur atau setelah waktu zawal. Faham tum? Orang Sahibus Safati Zubat bilang apa? Amastiyaqu sha'imin ba'da zawal fakhtira lam yukrah wa yahrumul wisal. Ya, itu dikatakan dalam Sahibus Safati Zubat. Adapun siwak bagi orang yang berpuasa setelah zawal hukumnya makruh. Fakhtira, tapi dipilih oleh Imam Nawawi, lam yukrah, tidak makruh dan haram puasa wisal. Puasa wisal itu haram. Apa puasa wisal? Azan maghrib nggak buka, terus aja nyambung sampai ke sahur lagi. Kalau puasa dahar nggak masalah ya, tapi kalau puasa wisal haram, hukumnya haram. Udah waktu azan harus batalkan. Ini nggak terus dilanjut sampai datang waktu sahur lagi, sampai datang waktu pagi, terus saja puasa, nggak pernah makan, nggak pernah haram hukumnya. Jangan dikira baik, kelihatannya kayak baik tapi haram. Naam, haram hukum menggunakan siwak idza kana bisiwak ghairi biduni izni. Kalau kita pakai siwak nubatur tanpa izinnya dan nggak dapat ridhonya, siwak batur kemana? Siwak batur. Nah, ini posisinya mungkin lagi baru belinya. Kadang baru beli, dia ketinggalan, ditaruhnya di mana? Wah, ya masya Allah ya, harus pakai hela lah. Dipakai dulu. Kalau bekas orang ya siapa yang mau pakai kadang ya? Kadang jijik, jorok ya. Kecuali bekas para alim ulama, wah luar biasa itu. Ludahnya mereka karena ludah yang sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal orang-orang yang paham, mereka pertama kali punya siwak dikasihnya sama para ulama, sama para habaib, para alim ulama, dikasihnya itu siwak, suruh pakai duluan biar tabarrukan. Karena berkas ludah mereka yang nempel ke dalam ludah kita, insya Allah ludah kita akan terikut sebagaimana ludah mereka yang biasanya basah hanya karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tentang siwak. Maratib, tingkatan siwak nih, ini penting juga ya. Yang pertama, siwak itu yang paling afdol tingkatannya an yakuna bi udil araq, pakai ud araq. Ud araq ini jarang ya Ustaz ya. Bahkan ini bukan dari bagian ud araq. Ud araq ini khusus kayaknya adanya di daerah Hadramut gitu ya. Daerah-daerah Yaman gitu, daerah timur. Biasanya saya pernah dapat ud araq ini warnanya hijau. Ud araq itu warnanya hijau, lebih kayak astagfirullahaladzim. Kita punya pohon ini yang warna kuning, bambu-bambu gitu nah. Tapi yang warna hijaunya, atau kayak tangkal singkong gitu ya, yang ujungnya tapi. Nah, kayak gitulah kayu araq kurang lebih. Di Hadramut banyak yang kayak gitu. Kita dapat. Itu kayu siwak yang paling afdol yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dibasahin dulu sunnahnya. Jangan langsung dipakai. Kalau langsung dipakai nggak dibasahin kadang siap-siap berdarah itu punya gigi. Karena itu benar-benar kasar. Ya, warnanya hijau. Azun kalau nggak salah warnanya hijau. Kemudian yang kedua sunnahnya pakai siwak bekas daripada jaridun nakhl, bekas daripada pohon kurma. Kemudian pohon atau daripada kayu zaitun. Yang ketiga martabatnya ya, yang paling afdol tadi pertama kayu araq, kemudian pohon kurma, kemudian batang bekas zaitun. Summa kulli ud lahu raihatan illa raihan. Kemudian yang keempat derajatnya pakai kayu apa aja yang wangi, kecuali bukan kayu raihan, bukan kayu raihan ini apa? Kayu raihan, nggak tahu kayu apa ini. Kayu raihan. Karena dalam riwayat dikatakan raihan ini akan membuat kita kena penyakit belang kalau
kasar dan suci, dia tidak najis. Masya Allah. Setiap lima, kan tadi 5 tingkatan tuh, setiap 5 tingkatannya lagi terbagi lagi. Wah, Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan masih banyak ya. Semorotob sembali habis. Kaifiyatu maskih, cara pegang siwak. Cara pegang siwak adalah an yuj'ala khinsirul yadil yumna tahtahu wal binsiru wal wusta was sababa fawqahu wal ibham tahtahu inda ra'si. Jadi gini pegangnya. Ini khinsir ya, gini pegangnya. Wal bisir wal wusta was sababa fawqahu, yang namanya kelingking di bawah kayunya, kemudian jari apa nih namanya? Jari manis, kemudian jari tengah, telunjuk di atasnya, wal ibham tahtahu inda ra'si, dan jempol di bawahnya dan di puncak kepalanya si siwak. Jadi gini pegangnya. Kira-kira kelihatan nggak? Ini sunnahnya memegang si siwak. Jadi yang kelingkingnya yang 2 jari di bawah, 3 jari di atas. 2 jari di bawah, 3 jari di lain nyoblos ya. Gitu pegang. Nah, ini sunnahnya memegang kayu si siwak. Begini caranya. Kaifiyatul istimalihi, cara menggunakannya di dalam segi panjang itu an yabda'a bijanibi famihil aiman fayustawibahu fil asnan al ulya wa sufla zahiran wa batinan summa yaf'alu dzalika fi jawanibi famihil aisan. Sunnahnya bentuk huruf 8, singkatnya begitu. Sunnahnya disunahkan huruf 8. Jadi pakai di atas, pertama naikin ke atas gigi, turunin ke bawah, naikin lagi ke atas, turunin lagi ke bawah, naikin lagi ke atas. Itu secara panjang. Jadi bentuk huruf 8. Sunnah 3 kali. Begitu. Kemudian secara panjangnya itu pakai lidah, gitu ya. Ini yang tadi bilang akan membuat fasih di dalam berbicara dan di dalam menghafal dan lain sebagainya. Paham tuh? Jelas? Cara pakainya jelas ya. Bentuk 8, kemudian seperti itu. Panjangnya, yang sunnah panjangnya itu enggak lebih daripada sejengkal. Tidak lebih daripada sejengkal. Dan tidak kurang dari 4 jari. Kalau kita susun 4 jari, ini enggak kurang dari segini panjangnya. Berapa nih? Berapa senti nih? Kita punya jari nih. Kalau dari sini ke sini berapa senti? 7 senti. Nah, 7 senti. Tidak kurang dari 7 senti dan tidak lebih panjang daripada 1 jengkal. 1 jengkal berapa senti berarti? 15. Ya. 20 senti atau 17 atau 15 ya. Jatuhnya segitulah. Jadi sunnahnya punya siwak itu enggak lebih panjang dari 1 jengkal, enggak kurang dari 7 senti. 7 senti itu arba'atul asabi, 4 jari yang ditempel seperti ini. Nah, itu pendeknya jangan sampai kurang dari. Artinya kalau udah kita punya siwak pendek dari situ udah ganti. Jadi nggak satu siwak itu untuk seumur hidup, enggak, ganti-ganti. Kalau dia sudah lama kelihatan agak rusak, dipotong aja. Kalau sudah dia belinya dia 1 jengkal misalkan siwaknya, ternyata agak lama-lama agak rusak, dipotong aja. Yang penting potongnya jangan sampai kurang dari 7 senti. Tong siwak lu segitu dah. Aja kan siwak segini aja kecil. Oh, Masya Allah. Pelit banget itu. Paham tuh? Jelas ya? Itu tentang masalah siwak. Nah, ketika kita tadi selesai membaca Bismillahirrahmanirrahim atau A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi a'udzubika min hamadzati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, maka kita disunnahkan bersiwak. Ya, itulah hukum siwak tadi. Kemudian di dalam siwak tadi membaca doa Allahumma bayyid bihi asnani, ya Allah putihkanlah gigiku, wa syudda bilisati, dan kuatkanlah gusiku, wa tsabbit bihi lahati wa barik li fi, dan berikan keberkahan di dalam mulutku. Artinya mulutnya dikasih keberkahan, berzikir terus ya, mengingat Allah terus. Kalau ngomong yang baik-baik saja, tidak ngomong kotor, itu artinya keberkahan di dalam mulut. Wa atsibni alaihi ya arhamar rahimin, dan berilah aku pahala wahai zat yang maha kasih sayang. Itu doa ketika menggunakan siwak. Siap enggak? Itu ketika menggunakan siwak. Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bi lisati wa tsabbit bihi lahati wa barik li fi wa atsibni ya arhamar rahimin. Jelas? Itu sunnah ketika kita menggunakan siwak. Setelah menggunakan siwak, apa sunnahnya lagi? Ghaslul kafain ilal ku'ain, mencuci
mencuci tangan sampai pergelangan. Ya, mencuci tangan sampai pergelangan dan disunahkan berbarengan, lain hiji-hiji. Tangan kita taruh-taruh gini ya. Paham tuh? Fokusnya jangan sampai tong ningali saja kalau mau. Ya mau ke mana tuh? Kalau nggak hulang mual paham nanti. Kalau anak belajar kayak gini ada orang datang bawain minum buat Abu ya. Kita nggak hulang nih HP di depan dibanting langsung. Nanti merhatiin siapa ngeliat dia, setiap hari ente ngeliat dia, ini belajaran nggak tentu setiap hari ente ada. Faham tuh? Jadi jangan sampai kita ngulang, sayang nggak setiap hari, belum tentu punya kuota bisa nonton di YouTube nanti. Faham tuh? Nggak bisa diulang. Jadi disunnahkan apa? Mencuci pergelangan tangan. Dari mana? Dari tangan sampai pergelangan. Saya sampai ngulang. Sampai pergelangan. Dan disunnahkan nyucinya berbarengan. Berbarengan. Nah, ini hiji-hiji. Disunnahkan berbarengan membaca doa. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyumi wal halakah. Ya Allah, aku meminta kepadamu keberkahan dan ketenangan. Al-yumna itu keamanan. Yumna itu ketika kita nanti di hari kiamat dikasih kitab, mudah-mudahan diterimanya dengan tangan kanan. Wa a'udzubika minasyumi wal halakah, dan aku berlindung kepadamu daripada ketidaktenangan dan daripada kehancuran. Artinya waktu kita hanya dengan menggunakan tangan dipakai buat kesibukan dunia akan menyebabkan kehancuran, maka kita berlindung daripada kehancuran. Yang kelima sunnahnya yaitu madmadah wal istinsyaq, berkumur dan masukkan air ke dalam hidung. Ini sunnah. Caranya itu ada dua. Ada caranya nyambung, ada caranya berpisah. Liar nggak? Caranya ada 6 sebetulnya. 3 caranya nyambung, 3 lagi caranya berpisah. Tapi anak kasih 1 aja biar kita langsung bisa ngamalin. Kalau mau tahu sisanya 5, pelajarin di dalam kitab fikih, cari di dalam kitab-kitab fikih. Paling sunnahnya ketika orang itu berkumur dan dia masukkan air ke hidung, paling sunnahnya dia menggunakan cara yang paling afdol. Apa cara yang paling afdolnya? Ambil airnya dengan 3 kali siungan, dengan 3 kali gayung. 3 kali gayung maksudnya 1 kali gayung dimasukkan ke mulut, sisanya langsung masukkan ke hidung. Jadi 1 gayung setiap mencuci mulut, 1 gayung sama hidung, kemudian setiap mencuci lagi 1 gayung sama hidung. Jadi ngambil air, dikumur-kumur, buang, sisanya sedikit, jangan langsung dibuang, dimasukkan ke hidung. Nah, ini cara yang paling dan itu lakukan 3 kali. Karena nanti ada cara-cara yang lain juga sunnah. Makanya saya bilang pelajari. Kalau di sini jelaskan mungkin agak lama, tapi pelajari lagi bagaimana cara yang lain agar kita bisa mendapatkan seumur hidup sekali melakukan sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Jadi ambil air, masukkan ke dalam mulut, kumur-kumur, sisanya disedot, masukkan ke dalam hidung. Nah, setelah itu disunnahkan al-mubalaghatu fihi ma li ghairi shaim. Disunahkan berlebihan. Artinya disunahkan kumur-kumur airnya yang banyak selain bagi orang yang berpuasa. Itu disunahkan al-mubalaghah. Mubalaghah itu agak sedikit berlebihan di dalam menggunakan air ketika kumur-kumur sama masukkan air ke dalam hidung. Dan subhanallah, kemarin kita dengar beberapa berita bahwasanya corona itu virusnya akan nempel di dalam hidung beberapa jam dulu. Kalau orang kena corona, maka si virus tadi akan berdiam di dalam ya, ada swab itu dites pertama kali di hidung, dia akan berdiam diri berapa jam di dalam hidung. Maka ketika masuk air ke dalam hidung kita dengan niat membersihkan, maka virusnya hilang. Makanya orang muslim yang benar-benar menjaga wudunya, insya Allah terhindar dari penyakit virus corona, karena dia nggak pernah lepas kalau setiap wudu membersihkan hidungnya. Jelas? Sunnah mubalaghah. Yang ketujuh sunnahnya al-istinsyar. Apa istinsyar? Ikhrajul ma' minal anf, mengeluarkan air dari hidung. Mengeluarkan air dari hidung. Wa yusannu an yakuna biyadil yusra, dan disunnahkan mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kiri. Jadi prakteknya itu kita masukkan air ke dalam mulut kita. Setelah masukkan air, kumur-kumur, sisa air sedikit masukkan ke hidung. Ketika sudah disedot, disunnah keluarin lagi pakai tangan kiri. Ngeluarinnya pakai tangan kiri. Itu sunnahnya. Tolong dipraktek dia bisa keluar. Ya jangan dipraktek sini, masih banyak yang keluar kuning-kuning. Istinsyar. Faham tuh?
baca doanya, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada baunya api neraka dan daripada jeleknya rumah kami, dan daripada baunya jelek rumah kami. Rumah yang biasa dipakai maksiat, nggak baca Quran tuh hakikatnya bau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu. Tapi doa-doa ini ada doa-doa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali ya, tentang sanad riwayat hadisnya masih dipertanyakan. Tapi ini untuk fadhail amal nggak apa-apa, walaupun hadisnya dhaif. Untuk fadhail amal tidak apa-apa. Kalau kita sama orang sana, apa itu bid'ah itu? Baiklah, bid'ah lah. Mengenai bid'ah. Apa ini? Ini doa doa ketika menggunakan siwak. Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bi lisati wa tsabbit bihi lahati wa afsih bihi lisani wa barik li fi wa athibni alaihi ya arhamar rahimin. Ini wa afsih bihi lisani tambah dari riwayat yang lain. Syudda wa afsih bihi lisati. Kalau dalam kitab itu, dalam kitab takrirat enggak. Wa afsihnya kalau dalam Taurat kayaknya agak berbeda ya. Kalau dalam Taurat apa? Wa tsabbit bihi lahati. Lahati udah ya. Wa tsabbit bihi. Oh, tambahan berarti ini. Wa syudda bihi lisati wa tsabbit bihi lahati wa afsih bihi lisani. Ini tambahan di dalam takrirat. Ada. Oh, tambahan berarti. Tadi Anda enggak sebut kan wa afsih bihi lisaninya, Anda enggak sebut. Masya Allah. Fahim tuh? Itulah sunnah-sunnah sebelum mencuci muka. Yang pertama apa? Talaffuz bin niyah, kemudian at-tasmiyah wa ta'awudz, keempat apa? As-siwak, yang kelima mencuci tangan sampai pergelangan, yang keenam kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung atau al-madmadah wal istinsyaq namanya. Yang ketujuh al-istinsyar, mengeluarkan air dari hidung. Jadi sunnahnya air yang bekas tadi cuci hidung itu ditelan, sunnahnya dikeluarkan menggunakan tangan kiri. Itulah 7 sunnah di dalam bab wudu. Tapi itu bagian sebelum mencuci muka. Dalam mencuci muka beda lagi nih. Wallahu a'lam bishawab. Itu baru 7. Artinya kalau 7 setiap perkara kita lakukan tadi niat sekali, kemudian tasmiyah sekali, ta'awudz sekali, udah 3 tuh. Kemudian yang lainnya siwak 4, tambah madmadah istinsyak 3 kali berapa tuh? 6 tambah 4 10. Istinsyar 3 kali juga 13. Udah 13 sunnah kita melakukan dalam perkara sebelum mencuci wajah. 13 sunnah. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan insya Allah bisa kita amalkan. Itulah sunnah-sunnah yang kita lakukan sebelum mencuci muka. Baru setelah itu mencuci